Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Sinpo Dunia kami awali dengan informasi terkait 2 hari pasca insiden upaya penembakan dirinya, calon presiden resmi Partai Republik Donald Trump tampil di Konvensi Nasional Partai Republik. Di hari pertama konvensi, Trump juga mengumumkan pendampingnya untuk maju dalam pemilu Amerika Serikat November mendatang. Konvensi Nasional Partai Republik telah mengumumkan secara resmi siapa yang akan mereka usung dalam Capres AS 2024 dan jawabannya adalah Donald Trump, seperti namanya yang sudah banyak dilihat di tempat saya berada ini, yakni di Fiserv Forum di kota Milwaukee, negara bagian Wisconsin. Berbeda dengan misalnya konvensi-konvensi Partai Republik sebelum-sebelumnya, kali ini sudah jelas siapa yang akan mendominasikan sedari awal. Yang menarik di sini adalah cawapres yang juga hari ini telah diumumkan oleh Donald Trump. Sekitar pukul 3 tadi di tengah-tengah penominasiannya di dalam Fiserv Forum, Donald Trump secara terpisah tanpa harus menghadiri acara ini mengumumkan siapa yang akan mendampingi dalam kontestasi Pilpres AS 2024 tahun ini. Dan ia adalah seorang pria berusia 39 tahun, politisi Partai Republik yang juga adalah seorang senator dari negara bagian Ohio bernama J.D. Vance. Dan pengumumannya ini dilakukan secara menarik, tidak secara teatrikal, tidak ada di panggung, melainkan melalui media sosial yang memang populer digunakan oleh warga Amerika Serikat berhaluan sayap kanan, yakni Truth Social. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Donald Trump sendiri lewat akunnya di Truth Social sekitar pukul 3 sore hari waktu setempat. Dan sejauh ini telah mendapatkan respon positif dari para delegasi yang juga hadir. Ada sekitar 2.500 delegasi yang semuanya hampir tadi menyatakan dukungannya terhadap Donald Trump sebagai Pilpres AS 2024 ini. I don't know him personally, but who does, right? But he's very intelligent. He's 2.0 Trump. They're eye to eye on things. And that's what he needs. And he has that full support in his vice president. I absolutely love it. I love it. He's young, right? So we get away from the old people. Former military, very strong. He's got good experience. I think President Trump can set him up for presidential run in 4 years. I think he'd be a great candidate. Ini artinya pada bulan November nanti kita akan melihat Donald Trump dan juga J.D. Vance dalam kotak suara dalam pemilihan Pilpres pada bulan November ini. Ini hari pertama konvensi Partai Republik. Konvensi ini akan berakhir pada hari Kamis mendatang dengan puncak acara yang paling dinanti adalah capres mereka akan berbicara kembali sebagai calon presiden dari Partai Republik. Yang masih ditunggu adalah siapakah yang akan dinominasikan secara resmi oleh Partai Demokrat. Sejauh ini nama Joe Biden masih dominan meskipun sudah ada kritik-kritik yang berupaya untuk mencari alternatif setelah performa yang dianggap buruk pada debat antara Joe Biden melawan Trump yang disiarkan oleh televisi CNN pada bulan lalu. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wucaksana dan Rio Tuasikal, VOA. Informasi selanjutnya, Kepolisian Federal Amerika Serikat ini terus menyelidiki motif di balik penembakan terhadap mantan presiden yang juga kandidat presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah acara kampanye di Pennsylvania. Trump telah tiba di Milwaukee, Wisconsin guna secara resmi menerima nominasi Partai Republik sebagai kandidat presiden. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Salah satu insiden kekerasan politik paling parah dalam sejarah modern Amerika Serikat, penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania. Biro Penyidik Federal FBI menyebutnya upaya pembunuhan oleh tersangka seorang laki-laki Pennsylvania usia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crooks. We do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. Presiden Joe Biden kembali menggelar pernyataan pers sehari setelah penembakan dan menyerukan agar rakyat Amerika Serikat bersatu. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now, unity. We'll debate and we'll disagree. That's not going to change, but we're going to not lose sight of fact who we are as Americans.
Insiden ini membayangi konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee, di mana Donald Trump akan diresmikan menjadi calon presiden partai ini guna menantang Presiden Joe Biden dalam Pilpres November. Pengamanan yang ada di belakang saya ini hanyalah satu dari sekian banyak titik yang diamankan, termasuk di sekitaran gedung Fiserv Forum dan juga di kota Milwaukee. Bukan tanpa alasan, melainkan karena akan menjadi lokasi di mana Donald Trump diumumkan sebagai calon presiden usungan Partai Republik pada hari Kamis mendatang. Keamanan nampak semakin diperketat semenjak terjadinya kasus penembakan hari Sabtu lalu terhadap Donald Trump di Pennsylvania saat kampanyenya berlangsung. Kepada VOA, sebagian delegasi yang hadir mengaku khawatir. I expect it to be safe, but you just never know. I mean, who would have thought all the rallies and all the places that President Trump has been since he came down that escalator in 2015. Konvensi partai biasanya menjadi kesempatan untuk menyemangati masa partai jelang Pilpres. Tapi kali ini ada seruan untuk menurunkan tensi politik. Both sides are guilty of over-the-top rhetoric. Everyone needs to take a step back and ask themselves, what are you doing through how you conduct yourself and how you speak to advance stable and resilient democratic institutions? Banyak yang khawatir dampak meluas insiden penembakan di Pennsylvania. I have argued elsewhere that we are very likely to see political violence across the spectrum in this election cycle. Obviously, this is the most serious incident so far, but I don't think there's any reason to believe that this will be the last violence that we see. Presiden Joe Biden mengatakan telah berbicara dengan Trump tak lama setelah penembakan dan menegaskan bahwa tidak ada ruang dalam politik AS untuk kekerasan bermotif politik. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wucaksana dan tim VOA. Konvensi Nasional Partai Republik dibuka di Milwaukee, Wisconsin, guna resmi mengukuhkan Donald Trump sebagai kandidat presiden partai. Peristiwa penembakan terhadap Trump akhir pekan sebelumnya ini terus membayangi konvensi dan justru membulatkan dukungan di antara delegasi yang hadir. So let's pray. Doa bersama digelar untuk mantan Presiden Donald Trump yang selamat dari upaya pembunuhan sebelum terbang ke Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee. The whole campaign has changed. The whole message has changed. Someone tried to kill our candidate. That is unbelievable. Lewat akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengatakan ia tak akan membiarkan upaya pembunuhan memaksanya mengubah jadwal kampanye. Every time something happens to him, I feel like it solidifies his win even more. Anggota delegasi lain mengatakan kepada VOA, mereka semula terkejut dengan penembakan hari Sabtu, tapi menjadi semangat melihat reaksi Trump mengepalkan tangan ke udara dan menyerukan pendukungnya terus berjuang. The stand and fight, that iconic image now with the blood running down his face, the blue sky, the American flag. Presiden Joe Biden mengingatkan warga Amerika Serikat bahwa perbedaan baiknya diselesaikan di TPS dan perdebatan, bukan dengan kekerasan. Presiden Joe Biden telah memerintahkan Secret Service atau pasukan pengamanan presiden untuk mengkaji ulang sistem keamanan dalam Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee ini. Dengan hadirnya 50.000 orang, termasuk para pejabat dan capres-cawapres, keamanan yang tadinya sudah ketat kini semakin ditingkatkan lagi. Baik Presiden Biden maupun mantan Presiden Trump menyerukan semangat persatuan pasca peristiwa penembakan di Pennsylvania. Tapi analis menilai upaya pembunuhan ini dan reaksi Trump terhadapnya bakal berdampak besar pada Pilpres November nanti. It will have a huge impact on this election, but our politics more broadly. History suggests we're likely to see a rally around the Trump effect, where those that were in his camp will be even more in his camp, and then those who just can't stomach the political violence, for those who face a reality check of just how dangerous our political rhetoric has become and sees this manifestation of violence play out before our very eyes, it's going to have an impact on this election. Lebih jauh, analis lain yang pernah menjadi staf Gedung Putih mengatakan kejadian di Pennsylvania mengingatkan warga AS bahwa demokrasi AS lebih digerakkan institusi bukan individu. It was both a really terrible day for American democracy, but in a lot of ways was also a great day. I think whether you support President Trump or you don't support President Trump, I think what everyone should take away from that is that American democracy is a lot bigger and a lot more resilient than too many people give it credit for. Seperti konvensi partai tahun-tahun sebelumnya, sejumlah demo direncanakan berlangsung dekat area konvensi. Meski terkejut dengan upaya pembunuhan terhadap Trump, demonstran tetap bertekad melakukan unjuk rasa damai.
Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Dalam Pilpres Amerika Serikat antara Joe Biden dan Donald Trump, isu ekonomi ini terus menjadi isu terpenting bagi para pemilih. Biden berkampanye tentang investasi teknologi baru, sementara Trump mengatakan akan membatalkan anggaran infrastruktur Biden dan meningkatkan pengeboran minyak. Simak liputan berikut ini. Ketika Presiden Joe Biden berkampanye di negara bagian Wisconsin, di mana Microsoft menghabiskan 3,3 miliar dolar atau 48 triliun rupiah untuk pembangunan pusat data baru, Biden menyebutnya sebagai optimisme sektor swasta. So far, we've created $866 billion in private sector investment nationwide, almost $1 trillion. Historic amounts in such a short time. Lokasi pusat data Microsoft ini adalah tempat yang sama, di mana 6 tahun lalu Donald Trump sebagai presiden mengumumkan investasi senilai 10 miliar dolar oleh produsen elektronik Foxconn. Kompleks itu dimaksudkan menciptakan 13.000 lapangan kerja baru untuk Wisconsin. Tapi kompleks itu tidak jadi dibangun. Biden menyebut hal tersebut sebagai janji ingkar dari Trump. In fact, he came here with your Senator, Ron Johnson, literally holding a golden shovel, promising to build the 8th wonder of the world. Are you kidding me? Look what happened. They dug a hole with those golden shovels, and then they fell into it. Sementara Trump mengatakan Biden salah menangani ekonomi Amerika Serikat dengan menyebut kenaikan inflasi tahunan. The economy is not doing well. You see inflation is through the roof. They're not going to be able to lower interest rates. If they do, it's purely political, but it'll be very bad if they do. Trump menentang anggaran infrastruktur pemerintahan Biden, termasuk untuk energi bersih dan teknologi. And upon taking office, I will impose an immediate moratorium on all new spending grants and giveaways under the Joe Biden mammoth socialist bills like the so-called Inflation Reduction Act. We're going to save all that money. Tapi menurut Biden, belanja infrastruktur telah membantu perekonomian Amerika. Roads and highways and so much more will be made with American products, built by American workers, creating good paying American jobs. Sementara yang ditawarkan Trump adalah mencabut batasan pengeboran minyak dan melindungi pekerja Amerika dari tenaga kerja imigran ilegal. What's my plan for jobs, you say? Yes. My plan for jobs is to drill, baby, drill, to bring energy down, to close up the border, to get rid of all the criminals that are being allowed into our country. Jajak pendapat Harvard Caps Harris pada bulan Juni menunjukkan inflasi dan kenaikan harga merupakan isu terpenting bagi para pemilih AS, disusul imigrasi dan lapangan pekerjaan. Survei ini juga mengungkap bahwa 63% warga Amerika merasa ekonomi Amerika berada di jalur yang salah dan hanya 29% yang merasa ekonomi sudah berada di jalur yang benar, sementara 9% merasa tidak yakin. Dari segi afiliasi politiknya, hanya pendukung partai Presiden Biden lah dari Partai Demokrat yang mayoritasnya merasa ekonomi Amerika sudah berada di jalur yang benar. Namun tidak banyak massa baik dari pendukung Partai Republik maupun Independen yang merasa demikian. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sinpo Dunia kami lanjutkan dengan informasi terkait tak terlalu banyak satwa liar yang bisa diselamatkan dari ambang kepunahan. Tapi begitu populasi liar ini berhasil dipulihkan, program pemulihan ini menjadi catatan pelestari lingkungan di berbagai negara. Salah satunya adalah pemulihan populasi lynx Iberia yang sempat hampir punah awal 2000-an. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Baru-baru ini status lynx Iberia berubah dari terancam punah ke rentan. Perbaikan status kucing liar Eropa ini mendapat respons positif dari kelompok-kelompok pelestarian lingkungan. When we did the census in 2000, from 2000 to 2002, it was like a European shock on that because we thought previously that there was 600 up to 1,200. Pada kenyataannya, awal tahun 2000-an hanya ada sekitar 62 lynx Iberia di habitat aslinya di Spanyol dan Portugal, sehingga masuk daftar merah satwa yang terancam secara kritis. Pelestari lingkungan pun menggulirkan berbagai program pengembangbiakan dan reintroduksi ke alam liar. So the numbers have gone up from 62 back in
in 2001 to 648 mature individuals in 2022. But in fact, the latest census figures we've just had come into us from last year is that there are now more than 2,000 animals, Iberian lynx, adults and juveniles, in the wild in Spain and Portugal. So really huge success, an exponential increase in the population size. Sejak tahun 2010, 400 lebih lynx Iberia telah menjalani reintroduksi ke alam liar. Bahkan reintroduksi terus dilakukan belakangan, seperti pelepasan lynx ini di kawasan Andalusia, Spanyol Selatan pada Februari 2024. La Junta de Andalucía inicia hoy lo que es la suelta de la segunda campaña de la suelta de los linces ibéricos. Exactamente hoy han sido cinco linces, 4 machos y una hembra. 2 procedentes de Portugal, 2 procedentes de Huelva y una que es la hembra de Cáceres. Meski kini harus tinggal berdampingan dengan satwa buas, warga yang menyaksikan pelepasan lynx ikut senang. Camino que hay si queremos realmente que no se pierda esta especie de animal y que encima se propague, porque hay muchos sitios que potencialmente puede tener linces, ¿no? Y la única solución para que haya es insistir en tenerlo y soltar y solucionar los problemas que se van encontrando. Reintroduksi, lalu satwa hasil penangkaran berkembang biak dengan satwa liar juga menjadi metode di balik pemulihan populasi bison liar di Amerika Serikat yang kemudian ditiru untuk bison Eropa di Polandia, Rumania hingga Inggris. Berbeda dari bison, lynx adalah satwa predator sehingga pelepasannya kembali ke alam liar juga disertai skema kompensasi bagi peternak yang ternaknya kemudian dimangsa oleh lynx ini. Skema kompensasi serupa juga diberlakukan di Amerika Serikat dalam reintroduksi serigala ke sejumlah negara bagian, termasuk serigala abu-abu di Colorado dan serigala merah di North Carolina. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pepatah bahasa Inggris menyebutkan membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan sendiri. Dan ini tampak dalam peran media sosial yang membuat orang melirik kehidupan orang lain sehingga belanja melebihi kebutuhannya. Tapi media sosial pula lah yang bisa memberikan solusi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points I feel like I in my head have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there
a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pasar petani lokal di Costa Rica ini telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dan menyediakan beragam hasil pertanian dengan harga terjangkau. Pasar seperti ini menjadi jalur penghidupan ekonomi yang penting bagi ribuan keluarga petani dan sekaligus membangun rasa kebersamaan warga. Ini hari Sabtu seperti biasa di Pavas, sebuah kota di luar ibu kota Costa Rica, San Jose. Di sini para petani kecil dari pedalaman datang lebih awal untuk menjual buah-buahan dan sayuran. El poquito que sembramos nosotros, lo que cultivamos, lo cosechamos y lo vendimos a vender aquí a la feria. Selama lebih dari 10 tahun, Nuria Serda menghabiskan hari Sabtunya di pasar produk pertanian ini yang tidak jauh dari rumahnya. Di sini ia bisa menemukan semua yang ia butuhkan dengan harga terjangkau. Es un rato que yo paso súper feliz. Como, me compro algo, todo aquí. A mí me encanta porque creo que así no tiene uno que desplazarse a San José. Son mis amigos, los considera uno a veces su familia. Pasar petani seperti di Pavas ini dimulai pada akhir tahun 1970-an. Dan di tahun-tahun berikutnya, lebih dari 80 pasar telah didirikan di seluruh Costa Rica. Aquí tenemos 285 agricultores. De todas partes del país vienen aquí. Y diferentes frutas, verduras, todo. Pasar seperti ini membantu menghidupi ribuan keluarga, sekaligus mempromosikan pertanian dan pariwisata Costa Rica. Aquí podemos encontrar todos los productos que nosotros sembramos, los agricultores. Aquí pueden encontrar lechuga, rabanitos, platanitos. Pasar petani menyediakan pilihan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi konsumen di Costa Rica, negara yang dianggap sebagai salah satu negara termahal di Amerika Latin. Me encanta porque es muy dinámico, sobre todo apoyar al comercio de los campesinos. Las cosas son deliciosas, todo muy fresquito, delicioso. Los precios son muy asequibles. Bagi para pelanggan tetap, pasar petani mingguan ini telah berkembang menjadi titik pertemuan budaya dan komersial, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menguntungkan. Ahí ganamos todos, gana el consumidor y ganamos nosotros por lo mismo, porque no hay intermediarios. Dan bagi Nuria Serda, kunjungan ke pasar ini telah menjadi seperti ritual mingguan, serta kesempatan untuk membeli sayuran dan buah segar dengan harga terjangkau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.